Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang latihan soal-soal ujian sekolah Matematika kelas 9 bagian kedua. Dan ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, hasil dari 9 pangkat 1/3 pangkat negatif 6 adalah. Nah, jika ketemu soal seperti ini, langkah awal yang akan kita lakukan, kalikan bentuk pangkatnya terlebih dahulu. Nah, ini pangkatnya boleh kita kalikan terlebih dahulu. 1/3 dikali negatif 6 hasilnya negatif 2. Maka bentuk ini sekarang berubah menjadi 9 pangkat negatif 2. Ingat, negatif 2 ini berasal dari 1/3 dikali negatif 6. Sama dengan 9 pangkat negatif 2, maka kita ubah pangkatnya ini menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Caranya 1/9 pangkat positif 2. Nah, setelah pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif. Sama dengan 1/9 pangkat 2 hasilnya 81. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu C. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui P sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x kurang 3 dan Q sama dengan 11x kuadrat ditambah 5x kurang 4. Hasil dari Q kurang P. Perhatikan sini. Q dikurang P. Maka terlebih dahulu kita tulis anggota Q. Ini dia anggota Q. Oke, kita tulis 11x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Lalu dikurang P. Perhatikan anggota P. 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ingat, setelah kurang itu kita wajib memberikan tanda kurung. Oke? Sama dengan. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang x kuadrat sama-sama dengan yang x kuadrat. Yang x saja sama-sama yang x saja. Dan yang hanya angka saja kita kelompokkan dengan yang angka saja. Sehingga jadinya sekarang perhatikan 11x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Selanjutnya ditambah 5x. Lalu perhatikan lagi x yang di sebelahnya. Dikurang negatif 2x. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka sekarang jadinya positif 2x. Lalu dikurang 4. Selanjutnya dikurang negatif 3. Negatif kali negatif positif. Maka sekarang jadinya positif 3. Sama dengan 11x kuadrat dikurang 6x kuadrat hasilnya 5x kuadrat. Lalu 5x tambah 2x hasilnya 7x. Terakhir, negatif 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal kita kali ini yaitu A. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Himpunan penyelesaian dari 5x kurang 3 kecil sama dari 3x tambah 7. Oke, perhatikan. Pertama, kita kelompokkan setiap yang ada x-nya itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang angka saja semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sehingga jadinya sekarang. Perhatikan 5x. Lalu positif 3x pindah ruas ke kiri jadinya negatif 3x. Kecil sama dari 7. Lalu negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Lanjut. 5x kurang 2x. 5x kurang 3x. Hasilnya 2x. Kecil sama dari 7 tambah 3 hasilnya 10. Maka X saja kecil sama dari 10 dibagi 2. X kecil sama dari 5. Oke. Nilai X yang kecil sama dari 5. Berarti 5 termasuk. Oke. 5, 4, 3, dan seterusnya. Namun perhatikan di sini. X ini merupakan himpunan bilangan asli. Di mana bilangan asli itu bermulainya dari angka 1. Maka jawabannya yaitu mulai dari angka 1. Oke. 2, 3,
4, dan 5. Ingat sekali lagi, kecil sama dari 5, berarti 5 ini termasuk dalam jawabannya. Oke, kenapa mulai dari 1? Karena himpunan bilangan tadi merupakan bilangan asli. Makanya kita mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 batasnya sini. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 yaitu B. Nah, ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Penyelesaian dari sistem persamaan 3x tambah 4y sama dengan 6 dan 2x kurang y sama dengan negatif 7 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, persamaan linear dua variabel itu ada beberapa cara. Dan yang termudahnya yaitu metode campuran. Campuran dari eliminasi dan substitusi. Di sini kita tulis kembali 3x tambah 4y sama dengan 6. Lalu yang di bawahnya 2x kurang y sama dengan negatif 7. Nah, yang pertama kita eliminasi terlebih dahulu. Terserah mau parabel mana yang terlebih dahulu kita eliminasi. Boleh parabel x terlebih dahulu yang kita eliminasi. Boleh juga parabel y, terserah. Nanti untuk jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini yang terlebih dahulu akan kita eliminasi yaitu parabel x. Maka sekarang perhatikan angka di depan parabel x. Di atas ada angka 3. Di bawah ada angka 2. Maka di sini kita kalikan secara terbalik. Oke, di atasnya yang kita kali 2. Oke, 2-nya berasal dari 2 yang sini. Dan di bawah sini kita kali 3 yang berasal dari 3 yang di atas ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan angka 2 ini satu persatu ke angka di depannya. 2 kali 3x hasilnya 6x. Lalu 2 kali positif 4y hasilnya positif 8y. Sama dengan 2 kali 6 hasilnya 12. Lanjut. 3 kali 2y 3 kali 2x hasilnya 6x. Lalu 3 kali negatif y hasilnya negatif 3y. Sama dengan 3 kali negatif 7 hasilnya negatif 21. Selanjutnya, untuk tanda bagian sini. Perhatikan tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi. Perlu diingat, jika tandanya sama-sama positif ataupun sama-sama negatif. Yang jelas kalau tandanya sama di depan parabel yang kita eliminasi tadi. Jika sama, maka tanda bagian sini dikurang. Sedangkan kalau tandanya berbeda, misalnya yang satu positif, yang satu negatif, maka tanda di sini ditambah. Sekarang perhatikan di depan parabel X ini. Dia sama-sama positif. Karena tandanya sama, maka di sini dikurang. Lanjut. 6x dikurang 6x habis. Lalu 8y dikurang negatif 3y hasilnya positif 11y. Sama dengan 12 dikurang negatif 21 hasilnya positif 33. Maka y sama dengan 33 dibagi 11. Dan 33 bagi 11 hasilnya 3. Ini baru nilai y. Dan untuk nilai x, kita kembali boleh ke persamaan sini atau boleh juga persamaan di sebelahnya. Terserah mau persamaan mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita ambil yang persamaan pertama saja nih. 3x ditambah 4. Nah, y-nya sini kita ganti dengan y yang kita peroleh tadi, yaitu 3. Oke, sama dengan 6. Lanjut. 3x ditambah 4 kali 3 hasilnya 12. Sama dengan 6. 3x sama dengan 6. Lalu positif 12 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 12. Lanjut. 3x sama dengan 6 kurang 2x, 12 hasilnya negatif 6. Maka x saja sama dengan negatif 6 dibagi dengan 3 yang berasal dari depan sini. Dan negatif 6 bagi negatif 3, negatif 6 bagi 3 hasilnya negatif 2. Perhatikan di sini. X-nya sama dengan negatif 2 dan nilai Y-nya positif 3. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal kita kali ini yaitu C. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya, soal yang nomor 5.
Hasil dari dalam kurung akar 45 ditambah akar 20 tutup kurung dibagi 5 akar 5 adalah. Oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu. Perhatikan caranya. Dalam kurung akar 45 sama nilainya dengan 9 dikali 5. Di mana 9 kali 5 hasilnya 45. Lalu ditambah akar 20 itu sama nilainya dengan 4 dikali 5. Tutup kurung dibagi 5 akar 5. Lanjut, sama dengan buka kurung akar 9 hasilnya 3. Selanjutnya baru kita tulis akar 5 yang tinggal di dalamnya. Lalu ditambah akar 4 hasilnya 2. Lalu kita tulis akar 5 angka yang tinggal di dalamnya sini. Tutup kurung dibagi dengan 5 akar 5. Sama dengan perhatikan angka di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, di sini dia sudah sama-sama akar 5. Maka angka di depannya boleh kita jumlahkan. 3 tambah 2 hasilnya 5. Lalu jangan lupa tulis akar 5. Baru setelah itu dibagi dengan 5 akar 5. Dan 5 akar 5 dibagi 5 akar 5 hasilnya tentunya adalah 1. Sehingga pilihan jawabannya tepat di sini yaitu C. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 6. Luas permukaan sebuah kubus adalah 216 cm². Volume kubus tersebut adalah titik-titik cm pangkat 3 atau cm kubik. Oke. Perhatikan di sini. Pertama yang diketahui yaitu luas permukaan kubus. Apa rumus luas permukaan kubus? Yaitu L sama dengan 6 dikali S kuadrat. S ini merupakan panjang rusuk. Oke, lanjut. L sudah diketahui, yaitu 216 sama dengan 6 kali S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 216 yang berasal dari sini dibagi dengan 6. Dan 216 bagi 6 hasilnya 36. Ini masih dalam bentuk S kuadrat. Maka S saja sama dengan akar dari 36 yang berasal dari sini. Dan akar 36 hasilnya 6 dengan satuannya cm. Ini merupakan panjang rusuk kubus. Setelah kita mengetahui panjang rusuk kubus, barulah kita bisa mencari volume kubus. Di mana rumus volume kubus yaitu P sama dengan S pangkat 3. Atau kalau kita jabarkan, itu sama nilainya dengan S dikali S dikali S. Sama dengan S sudah kita cari tadi, hasilnya itu 6. Maka setiap S yang ada di sini kita ganti dengan angka 6. 6 kali 6 kali 6. Dan kita peroleh hasil kali dari 6 kali 6 kali 6 hasilnya berapa? Yaitu 216. Dengan satuannya di sini cm pangkat 3 atau cm kubik. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal kita nomor 6 yaitu B. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar apa nih? Yaitu juring, ya kan? Di mana juring ini diketahui ada sudut dan juga jari-jarinya. Yang diminta ini luas daerah yang diarsir, berarti luas juring ini. Ingat, luas juring itu ada beberapa rumus, kalau tidak salah ada 2. Di sini rumus yang kita gunakan yaitu luas juring yang diketahuinya itu ada jari-jari. Di mana rumusnya yaitu L sama dengan alfa kuadrat per alfa derajat maksud kami per 360 derajat dikali V dikali R kuadrat. Ini merupakan rumus juring jika yang diketahuinya ada jari-jarinya. Lanjut, sama dengan alfa derajat yaitu sudut yang dibentuk ini, yaitu 60 derajat per 360 derajat. Lalu dikali V, sudah diketahui di soal, yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat. R kuadrat itu boleh juga kita tulis R dikali R. Dan R di sini atau jari-jarinya yaitu 21. Maka di sini kita tulis 21
dikali 21. Sama dengan, biar mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 360 dibagi 60 hasilnya 6. Lalu 21 bagi 7 hasilnya 3. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan di atas itu ada 22 dikali dengan 3, lalu dikali 21 per di bawahnya yaitu 6. Sama dengan 22 dikali 3 lalu dikali 21, kita peroleh hasilnya berapa ini? Itu kalau tidak salah yaitu hasilnya adalah 1386. Yang jelas langkah-langkahnya seperti ini, oke? Nah, per di bawahnya yaitu 6. Dan 1386 dibagi 6, kita peroleh hasilnya yaitu 231 dengan satuannya cm². Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu D. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Luas daerah yang diarsir adalah. Nah, untuk daerah diarsir ini kan ada 2 daerah, ya kan? Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua. Nah, tentunya terlebih dahulu kita cari luas satu persatu dari gambar ini. Kita cari untuk luas daerah 1 terlebih dahulu. Perlu diingat, jika di soal seperti ini diberi tanda ini. Perhatikan. Nah, itu artinya dia sama panjang. Kalau di sini 10, maka setiap yang diberi tanda ini juga panjangnya 10. Oke. Untuk daerah 1 perhatikan. Dia berbentuk persegi di mana panjang sisinya di sini sama panjang. Maka untuk luas daerah 1 ini gunakanlah rumus luas persegi, yaitu S kali S. S-nya di sini 10. Maka sini kita tulis 10 dikali 10. Dan 10 kali 10 hasilnya 100 dengan satuannya cm². Ini untuk luas daerah 1. Selanjutnya untuk luas daerah 2. Perhatikan daerah 2 ini, dia berbentuk persegi panjang. Maka kita cari tahu terlebih dahulu panjangnya berapa. Perhatikan sini. Daerah sini, panjangnya sini 10. Yang sini berapa? Sama dengan di atas, yaitu juga 10. Maka panjang dari persegi panjang yang ini 10 ditambah 10 berapa? Yaitu 20. Ingat rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya tadi sudah kita cari 20, lalu lebarnya di sini yaitu 10. Dan 20 dikali 10 hasilnya 200 dengan satuannya cm². Sehingga luas total atau luas daerah yang diarsir ini tinggal kita jumlahkan saja. Luas daerah 1 ditambah dengan luas daerah 2. Luas daerah 1 yaitu 100. Ditambah luas daerah 2 yaitu 200. Dan 100 ditambah 200 kita peroleh hasilnya 300 dengan satuannya cm². Dan ini dia jawabannya. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Lanjut lagi soal yang nomor 9. Modus dari data pada tabel berikut adalah. Oke, perhatikan. Untuk modus ini paling sangat mudah. Di mana yang perlu kita perhatikan di sini, perhatikan saja bagian nilai, oke, nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nilai mana yang frekuensinya paling tinggi? Tentunya yaitu angka 7 ini, di mana frekuensinya yaitu 6. Maka modus untuk soal kita kali ini yaitu 7. Dan pilihan jawaban tepat di sini yaitu D. Ingat sekali lagi, modus untuk soal seperti ini tinggal kita perhatikan saja bagian nilai ini dari angka di atas yang frekuensinya paling tinggi. Sini frekuensi paling tinggi adalah 6. Maka modusnya itu angka 7. Oke, seperti itu dia cara menjawab soal nomor 9. Terakhir, soal yang nomor 10. Perhatikan data berikut ini. Selisih rata-rata desa A dan desa B adalah, perhatikan, untuk warna pink ini untuk desa A dan warna biru ini untuk desa B. Nah, caranya kita cari satu persatu rata-rata dari tiap desa ini. Pertama, kita cari rata-rata untuk desa A terlebih dahulu. Caranya, perhatikan untuk warna pink terlebih dahulu. Bulan Januari, di sini angkanya di tengah antara 8 dan 6, tentunya itu angka 7.
maksudnya 7. Oke. Ditambah untuk bulan Februari angka 4. Ditambah lagi untuk bulan Maret yaitu 6. Lalu ditambah lagi untuk bulan April yaitu di sini antara 6 dan 4 yaitu angka 5. Lalu ditambah pada bulan Mei yaitu 4. Per di bawahnya kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 angka, maka di sini dia per 5. Lanjut sama dengan 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 4, kita peroleh hasilnya 26. Per di bawahnya 5. Dan 26 bagi 5, kita peroleh hasilnya 5,2. Ini untuk rata-rata desa A. Selanjutnya kita cari rata-rata untuk desa B yang warna biru. Perhatikan warna biru. Bulan Januari antara 10 dan 8 tentunya itu angka 9. Ditambah bulan Februari yaitu 5. Lalu untuk bulan Maret yaitu 4. Selanjutnya untuk bulan April yaitu 6. Terakhir untuk bulan Mei yaitu 4. Per di bawahnya kita hitung ada 1 2 3 4 5, maka di sini dia per 5. Sama dengan 9 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Kita peroleh hasilnya 28. Per di bawahnya 5. Dan 28 dibagi 5 hasilnya yaitu 5,6. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dari masing-masing desa, barulah kita bisa mencari selisihnya. Di mana cukup kita kurangkan saja rata-rata terbesar dikurangkan dengan rata-rata yang lainnya. Di sini rata-rata yang besar yaitu 5,6. Nah, sekarang 5,6 kita kurangkan saja dengan 5,2. Berapa hasilnya? Yaitu 0,4, sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu C. Nah, seperti inilah dia cara penyelesaian soal-soalnya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.